Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya kedatangan mesin Jepang ya, teman. Dan ini untuk merek Sumisu ya teman. Dikarenakan karena suaranya sudah berisik ataupun kasar ya teman. Akhirnya dibawa ke sini. Sini saya coba juga suaranya sudah sangat kasar, berisik juga ya teman. Oke, kita lanjut bongkar saja ya. Di sini sudah saya kasih pelumas ya untuk tiap pojoknya, tiap baut-bautnya ya teman, agar tidak perlu kita ketok-ketok terlebih dahulu ataupun kita pukul ya teman. Biasanya karena terlalu lama ini susah ya untuk pembukaan bautnya ya teman. Harus diketok terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan kunci 14 ya, dan menggunakan juga kunci T ya teman. Teman-teman juga bisa menggunakan kunci pas juga tidak masalah ya. Oke. Sebelumnya saya minta maaf karena menggunakan kaki ya, karena sendirian ya. Ini keras ya teman untuk pembukaannya ya. Harusnya untuk pembukaan diketok terlebih dahulu ya. Tapi tidak disarankan ya teman, untuk mesin Jepang seperti ini biasanya rentan ya. Kalau kita terlalu keras bisa patah ya. Kalau kita ketok-ketok terlalu keras ya teman. Oke, kita buka satu persatu saja ya. Namun harus hati-hati ya teman untuk pembukaannya ya. Pun nanti untuk pemasangannya teman. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya menggunakan pahat beton ya, yang biasa saya dipakai tepat di bangunan ataupun di proyek. Diusahakan agar sejajar dan seimbang untuk pencungkitannya ya. Jangan sebelah ya. Oke, kita pelan-pelan saja ya untuk pembukaannya. Nah, ini sudah terbuka ya. Oke. Oke, kita rapikan dulu untuk kabelnya ya teman, karena tersambung ke otomatis ya. Lanjut kita buka untuk inflarenya ya teman. Di sini saya kasih pelumas sedikit ya. Oke, saya ketok terlebih dahulu agar sedikit mudah ya teman. Namun jangan terlalu keras ya teman. Kita buka juga untuk kipas pendinginnya ya teman. Oke. Biasanya untuk pembukaan inflar ini memakai kunci 14 ya. Namun di sini menggunakannya kunci 17 ya. Dan untuk penahannya saya menggunakan kunci Inggris 14 juga ya teman. Oke, kita buka saja ya untuk inflarnya ya teman. Oke, ini sudah terbuka ya. Biasanya kalau untuk pembukaan inflar itu sangat susah ya. Dan untuk sealnya kemungkinan juga ini harus ganti ya, karena berkerak ya ataupun berkarat ya. Oke, kita cungkit saja ya. Sekiranya pernya masih bagus, tidak perlu diganti juga tidak masalah ya. Namun alangkah baiknya diganti ya teman, agar tidak ada kendala lain ya. Oke, lanjut kita buka untuk bagian bodinya juga ya teman. Saya ketok sedikit-sedikit saja ya teman, jangan terlalu keras ya teman. Di sini saya menggunakan kunci 8 ya untuk pembukaan klemannya ya teman. Namun sebelumnya, jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis ya. Bantu perkembangan channel ini ya teman. Dan bantu share ya teman, agar makin banyak orang yang tahu ataupun agar makin banyak orang yang bisa melakukan seperti ini di rumah ataupun praktek seperti ini di rumah ya. Intinya juga agar bisa menghemat ya. Oke.
Di sini untuk bearingnya masih bawaan ya teman, belum pernah diganti ya sepertinya ya, karena bearingnya juga masih yang karet ya. Untuk pembukaan diusahakan jangan pakai martil ya. Di situ saya menggunakan gagang martil ya, dari kayu ya. Oke. Ini ya bearingnya ya, saya ganti hanya untuk yang biasa saja ya teman. Dan untuk seri ini 6202 ya teman. Alangkah baiknya jika teman-teman mau ganti, dibuka terlebih dahulu bearingnya itu, karena untuk jenis mesinnya kadang beda-beda ya. Untuk pembukaannya saya melakukan seperti ini saja ya. Oke, ini sudah terbuka ya teman. Saya pasang ya untuk yang depannya terlebih dahulu ya. Di sini saya akan ganti semua ya untuk laharnya ataupun bearingnya ya. Oke. Kita pasang terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan bekas kunci busi ya. Oke. Jangan dipukul dari bearingnya ya. Kalau kita mau pasang yang baru mah ya. Terkecuali bearingnya mau dipakai lagi, baru kita hati-hati ya untuk pembukaannya ya. Oke. Di sini juga saya akan ganti ya untuk yang belakangnya ya. Karena kepalang nanggung gitu. Takutnya nanti sebulan 2 bulan sudah berisik lagi ya. Oke. Lanjut kita pasang kembali ya. Dan sekiranya hasilnya masih bagus, teman-teman tidak perlu diganti juga, tidak masalah ya. Ya sekiranya meragukan, alangkah baiknya mendingan diganti ya teman. Oke. Lanjut kita bersihkan terlebih dahulu ya. Di sini untuk pemasangan hasilnya saya kasih pelumas sedikit ya, ataupun pengambilan hasilnya ya teman, untuk yang bekasnya ya. Dikarenakan saya akan ganti semua ya teman. Daripada nanti sudah dipasang ataupun nanti malah ada kendala lain ya. Lanjut kita akan pasang kembali untuk sealnya itu. Untuk harga seal ini sama ya teman, untuk harga bearing juga ya. Namun untuk harga bisa disesuaikan di tempat wilayah teman-teman ya. Ini sekisaran 15 ribuan ya. Lanjut kita pasang untuk karet sealnya ya. Untuk pemukulan saya menggunakan karet ya, palunya ada karetnya ya. Kalau teman-teman bisa melakukannya pakai alas ya teman, pakai kayu juga tidak masalah ya. Lanjut kita pasang ke bearing depannya ya. Oke. Untuk pemukulan saya menggunakan kayu ya, gagang martil ya, tidak langsung ke martilnya ya. Oke. Lanjut kita pasang juga untuk bagian gulungannya ya. Sini karena saya tidak fokus untuk servis ya teman, karena saya orang kuli ya. Hanya kadang sekiranya ada yang dibawa ke rumah baru dikerjain ya. Oke, lanjut kita pasang ya untuk bagian yang belakangnya ya. Oke, kita pelan-pelan saja ya teman. Untuk penutup belakang ini harus hati-hati ya teman, rawan belah ataupun patah ya untuk bagian sayap kuping klemannya ya teman. Kita paskan terlebih dahulu ya. Oke, sekiranya pas kita kunci kembali ya, ataupun baut kembali ya.
Untuk pemasangan jangan sampai dikencangkan satu-satu terlebih dahulu ya. Pengencangannya harus seimbang dan setara ya. Harus bergiliran ya teman. Jangan sampai satu kita kencangkan, jangan ya. Harus seimbang ya teman. Nanti malah tidak pas ya, ataupun tidak akurat ya teman. Oke. Itu kita ratakan kembali ya pengencangannya ya, sambil bergilir itu. Kiranya sudah, kita lanjut pasang yang depannya ya. Dan pasang juga untuk sealnya ya, ini seal yang baru ya. Oke, lanjut kita pasang untuk impellernya ya. Untuk impeller itu beda-beda ya teman. Kadang ada yang tidak ada bautnya ya, ini bautnya sudah menyatu ya teman. Oke, lanjut kita tutup dan rapikan kembali ya. Ini sama ya teman, untuk pengencangannya jangan sekaligus satu ya, harus seimbang dan rata ya teman. Kalau sebelah langsung dikencangkan bisa belah ya teman, karena untuk bahannya ini bahan kancur ya, rawan ya teman. Oke, lanjut kita kencangkan, bergilir saja ya teman, agar rata ya teman. Jangan langsung dikencangkan ya teman. Untuk pengencangan agar sekiranya saja ya teman. Yang penting tidak tembus bocor ya teman. Jangan terlalu kencang ataupun terlalu kendor juga jangan ya. Oke, lanjut kita akan coba ya. Saya kupas terlebih dahulu ya untuk kabelnya ya, untuk pencobaannya ya. Oke, kita pasang dulu untuk kipasnya ya. Lanjut kita coba. Oke, udah beda ya teman suaranya ya. Ini lumayan halus ya, tidak begitu berisik ya, karena bearingnya juga sudah diganti semua ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.